Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk terus melakukan amalan-amalan saleh, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Rabbul Izzati wal Jalal memberikan kepada kita keistiqamahan, ketabahan hati, dan Allah tutup usia kita, Allah tutup kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, dan Allah pertemukan kita di dalam surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita kali ini kita membahas tentang tafsirul Quran. Kembali kita mengupas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mentadabburi, merenungkan firman-firman Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kita masih di pembahasan awal dari tafsirul Quran. Terakhir kita membahas tentang al-isti'adzah, dan kita masuk kepada pembahasan basmalah, singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal yang kita temui di dalam mushaf. Yang pertama kali kita temui di dalam mushaf adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surah Al-Quran, di dalam surah An-Naml. Wa qala Sulaimanu fa innahu bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak salah bahasa. Bahwasanya Nabiullah Sulaiman mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya terdapat di dalam Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim di satu surat tertentu. Sekarang pertanyaannya, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Sedangkan di surah Al-Baqarah ada pula Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Ali Imran ada pula Bismillahirrahmanirrahim. Di surah An-Nisa ada, sampai surah An-Nas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama sepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim merupakan pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Artinya supaya kita tidak keliru antara surah An-Nas sama surah Al-Falaq, maka dipisahkanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah An-Naml, ya, bisa nanti dibuka surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-30 surah Sulaiman. Sekarang pertanyaannya, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah? Terjadi silang pendapat. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, sebagian ulama bilang Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Sebagian lagi bilang bukan bagian dari Al-Fatihah. Permasalahan tersebut tak terlalu saya bahas. Intinya, kalau ditanyakan ke saya, apakah Bismillah bagian dari surah Al-Fatihah? Menurut saya bukan bagian dari Al-Fatihah. Menurut saya. Artinya ada pendapat yang lain yang mengatakan bahawa Bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jangan gara-gara ini kita berselisih, tidak tegur sapa, jangan. Tapi kalau ditanyakan ke saya, kalau Ustadz yang mana? Saya pilihnya yang ini, bukan dari Al-Fatihah, dengan alasan dan pertimbangan saya. Permasalahan kita sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Itu permasalahan kita. Kita tidak berbicara terlalu dalam Bismillah itu masuk surah Al-Fatihah atau tidak, tapi kita berbicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan. Bi itu artinya dengan. Huruf bi itu bisa jadi dengan lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Untuk meminta pertolongan. Berartinya dengan nama Allah, maksudnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi bi itu dimaknai dengan litabarruk, untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bapak, kalau makan nasi baca apa? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Bacanya apa? Bismillah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan anak kecil, ya ghulam, sammillah. Ya, sammillah. Sammi itu sebut nama Allah. Bismillah, cukup bismillah. Untuk apa? Tabarrukan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menulis sebuah ayat, menulis surat untuk dikirimkan kepada Raja Heraklus, Raja Romawi, Nabi SAW menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Supaya diberi pertolongan oleh Allah, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah makna daripada bi. Kemudian Allah, bismi, ismi artinya nama. Allah, apa arti Allah?
Allah dari kata ma'luh. Ma'luh itu kalau dalam bahasa Arab artinya yang disembah. Ma'luh itu artinya yang disembah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita menyebut nama Rabb yang kita sembah, yang berhak disembah, yang hanya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti Allah. Arti Allah itu secara bahasa artinya ma'luh, yang disembah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman di dalam ilmu bahasa namanya sirah mubalaghah. Ar-Rahman artinya sirah mubalaghah. Berikut juga Ar-Rahim. Apa itu sirah mubalaghah Ustaz? Anda tidak faham, kami tidak faham Ustaz. Kami tidak faham bahasa Arab Ustaz. Sirah mubalaghah artinya Bapak dan Ibu, sebuah kata yang menunjukkan sebuah atau perkara yang berlebihan. Saya ulangi, sirah mubalaghah namanya dalam bahasa Arab sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah artinya sebuah ungkapan yang mengungkapkan sesuatu hal yang berlebihan. Contoh Ibu, kalau seandainya bahasa Arab itu ada namanya ghadab. Ghadab itu artinya marah. Kalau ghadban, ada nunnya di akhir, ghadban itu artinya sangat marah, berlebih marahnya. Sekarang Allah Rahim, rahmah, memiliki rahmat, kasih sayang. Kalau Rahman berarti apa? Kasih sayangnya berlebih, rahmatnya berlebih tiada tara. Maka daripada itu, tidak ada satu hamba pun yang diizinkan menggunakan nama Ar-Rahman saja. Ada nama seorang namanya Ar-Rahman. Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Yang punya nama itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat kasih sayang yang luas hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta pertolongan, kita meminta berkah kepada Allah yang kita sembah, yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang luas. Berarti tepat Pak, tepat kita mintanya kepada siapa? Zat yang memiliki rahmat yang begitu luas. Kalau kita minta pertolongan kepada orang yang tidak mampu, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Sekarang kita mintanya kepada Zat yang maha luas rahmatnya. Kemudian Ar-Rahim. Kata para ulama, Ar-Rahim berasal dari kata rahmat juga. Dan dia menunjukkan mubalaghah, menunjukkan hal yang berlebih. Bedanya dengan Ar-Rahman, kalau kita dalam terjemahan artinya pengasih dan penyayang. Sebagian ulama mengartikan bahwasanya Ar-Rahman itu adalah rahmat yang luas yang ada di sisi Allah, sedangkan Ar-Rahim adalah sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyalurkan rahmatnya kepada kita. Sifat yang Allah salurkan rahmatnya kepada kita, itulah namanya Rahim. Kalau Rahman adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki rahmat yang begitu luas. Buktinya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa rahmat yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini hanya 1% daripada rahmat yang ada, yang dia simpan. Dengan 1% itulah seekor hewan yang ganas dia lembut terhadap anaknya. Kenapa? Kasih sayang yang 1% Allah turunkan. Terima kasih. Gara-gara kasih sayang Allah cuma 1% Bapak dan Ibu, hewan yang ganas seperti singa, macan, harimau yang memakan daging segalanya, ternyata beliau sayang terhadap anaknya.
Kenapa? Berkat rahmat yang Allah turunkan kepada hamba hanya 1%. Bagaimana nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti kita meminta pertolongan, kita meminta berkah kepada Allah yang kita sembah, kepada Zat yang maha luas rahmatnya dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada hamba. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kita sudah membaca sifat Allah yang maha luas, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian pertanyaannya Ustadz, kalau menurut Ustadz tadi Bismillah bukan dari Al-Fatihah, menurut saya Bu, ya. Artinya bukan berarti pendapat selain pendapat saya bisa salah, bukan seperti itu. Maksudnya berdasarkan penelitian saya, berdasarkan bacaan saya, referensi saya, bahwa yang tepat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Pertanyaannya, apa hukum membaca basmalah ketika salat? Apa hukum membaca basmalah ketika salat? Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya membaca basmalah ketika salat disyariatkan seseorang hamba untuk membaca basmalah. Bahkan di setiap awal surat mereka membaca basmalah. Di setiap awal surat kita baca bismillah dulu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan yang lain Ustaz? Belum tahu saya, tidak ada rasanya. Kalau nanti kita belajar di surah Ad-Duha, kalau tidak salah, ada bacaan khusus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kalau tidak salah itu bacaannya, artinya bertakbir sebelum setiap pindah surat dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Biasanya ibu-ibu tadarus sering, ya, sudah baca duha pindah ke alam nashrah laka sadrak, sebelum itu ada takbir. Memang ada riwayatnya, nanti kita bacakan dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, cuman kita akan lihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Nanti kita cek. Yang pasti Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa membaca bismillah ini disyariatkan ketika memulai setiap surat kecuali surat Bara'ah atau Taubah. Dengan alasan yang banyak nanti kita baca. Kenapa kita bacanya surah Bara'ah ini tidak pakai basmalah? Ya, di dalam surah Bara'ah nanti Ibu bisa buka surat yang ke-9 setelah surah Al-Anfal. Ibu tidak baca bismillah, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atum minallahi sampai akhir. Tidak pakai bismillah. Kenapa alasannya Ustaz? Nanti kita pelajari tafsirnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu satu, kita baca basmalah tetap di dalam solat. Sekarang Ustaz, apakah kita keraskan ataukah disirkan? Kadang bercakap pula gara-gara sir jahar. Sampai saya di Kamang itu, di dekat pondok, heboh. Salah satu ibu-ibu heboh. Kami dari tahun 60 dulu baca bismillahnya itu dijaharkan. Sekarang kok disirkan? Itu bukan saya imam, tapi orang lain. Ya, dari tahun 60 dia bahwa orang itu baca basmalahnya keras. Tapi lupa dia, Islam ini sudah datang berapa tahun? 1400 tahun. Mana yang lebih dulu? 60 tahun apa 1400? 1400. Kita lihat bagaimana pengamalan para sahabat. Bagaimana cara Umar bin Khattab ketika menjadi imam, cara Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi imam, cara Utsman bin Affan ketika jadi imam. Ya, bukan 60 tahun belakangan, ini masih dekat. Sekarang 1400 tahun yang lalu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjadi imam. Maka kita akan bahas sedikit yang mana yang lebih kuat Ustaz.
Yang mana yang lebih kuat? Apakah kita kalau imam salat baca bismillahirrahmanirrahim atau tidak baca bismillahirrahmanirrahim? Di dalam permasalahan ini ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama dikeraskan. Yang pertama dikeraskan. Ada ulama yang mengatakan iya tetap dikeraskan. Artinya ketika Allahu Akbar baca doa iftitah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca tetap. Sebagian ulama, ini pendapatnya sebagian ulama dan tabi'in, dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Artinya mazhab Syafi'i juga banyak pendapatnya. Salah satu pendapatnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Apa alasannya? Selalu Bu, Bapak, ini prinsip dalam agama. Setiap permasalahan dalam agama harus ada alasan dari Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh dengan pendapat kita, tak boleh dengan amalan kebiasaan orang kampung, tak boleh dengan perkataan si fulan tak boleh. Tapi kita harus dengan bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil mereka, dalil yang mengatakan bahawa membaca Bismillah itu dikeraskan adalah hadis dari Ibnu Majah dari Nu'aim al-Mujmir. Beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Satu ketika saya salat di belakang Abi Hurairah. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abi Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi Ummil Quran. Kemudian dia membaca dengan Al-Fatihah, Ummil Quran. Hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin, faqala an-nasu amin. Kemudian beliau mengatakan amin dan manusia juga mengatakan amin. Artinya di ayat ini, di hadis Ibnu Majah ini, Abi Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faham Ibu? Jadi sebagian ulama mengatakan dikeraskan bacaannya berdasarkan perbuatan Abi Hurairah yang didengar oleh Nu'aim al-Mujmir. Beliau mendengar atau beliau solat di belakang Abi Hurairah. Sekarang jawabannya Bapak dan Ibu. Kita jawab hadisnya. Ternyata hadisnya ma'lul, ada penyakit. Hadis yang tadi ternyata ada penyakit. Ustaz, hadis juga ada sakit. Iya Bu, mungkin selama ini Bu dengar hadis kecek Nabi. Perkataan Nabi itu diteliti oleh ulama. Kenapa? Setiap orang bisa bikin hadis buatan, bisa atau tidak? Bisa. Sekarang percaya enggak Ibu? Misalnya saya sampaikan kepada Ibu, Ibu ada hadis bahwasanya siapa yang solat di akhir bulan 3 rakaat sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sedekah 1 gunung Uhud. Percaya atau tidak Ibu? Sebagian jamaah pasti percaya. Setiap akhir bulan, siapa yang salat di akhir bulan ini, siapa yang salat 3 rakaat sebelum tidur, maka mendapatkan pahala seperti gunung Uhud. Ini kata Nabi. Bisa jadi Ibu percaya, bisa jadi percaya terkecoh. Kenapa? Setiap ustadz dia bisa bikin hadis, dia berdusta dalam agama, tapi kedustaannya itu akan terbongkar, akan terungkap. Maka dalam hadis juga kita harus teliti. Menyampaikan hadis harus lihat ini hadisnya benar atau tidak. Apakah ada kesalahan di dalam menyampaikan? Apakah yang menyampaikan ini orang pendusta atau tidak? Ternyata hadisnya ini adalah hadis yang berpenyakit, hadis yang kita bacakan. Satu. Yang kedua, kalau seandainya hadis ini sahih, anggap sajalah hadis ini benar. Yang bilang dikeraskan baca basmalah ini, anggap aja benar hadisnya. Kalau seandainya hadisnya benar, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Abi Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disebutkan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, Bu. Yang disebutkan dalam hadis ini cuma membaca. Membaca itu, ibu pakai suara itu membaca atau tidak? Membaca. Tidak pakai suara membaca atau tidak? Membaca. Sama. Bedanya apa? Yang satu mengeraskan, yang satu tidak. Dalam hadis ini tidak disebutkan dia mengeraskan atau tidak. Yang ada dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang ketiga, berkata para ulama bahwasanya hadis-hadis ala annahu laysa fil jahri biha hadithun sharih. Ulama sepakat bahwasannya tidak ada satu hadis pun secara terang-terangan yang mengatakan bahwa membaca bismillah dalam salat itu dikeraskan. Membaca bismillah dalam salat itu dikeraskan. Tidak ada hadis yang terang-terangan bahwasanya si fulan membaca bismillah dengan keras, tidak ada. Tidak diriwayatkan dari hadis yang sahih. Kata para ulama. Kata para ulama. Jadi pendapat pertama bilang dikeraskan, tapi kita jawab alasannya, dalilnya. Jadi ibu, terkadang ya ketika kita mengambil hadis ternyata hadisnya lemah, tidak bisa diamalkan, maka kita tinggalkan, kita cari hadis yang sahih, hadis yang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pendapat yang kedua, tidak dikeraskan tapi tetap dibaca, artinya disir, dibaca dengan sir. Paham ibu? Ada dua pendapat. Dalilnya apa? Banyak. Dalil yang mengatakan sir ini banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sudah riwayat Bukhari Muslim itu pasti sahih. Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dalilnya dari Anas, anna Nabiya SAW, bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, tiga. Nabi, Abu Bakar, Umar. Siapa yang lebih mulia dari tiga ini? Tidak ada. Siapa yang lebih berilmu dari tiga ini? Tidak ada. Bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Umar, kata Anas bin Malik, kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya kata Anas bin Malik, Nabi, Abu Bakar dan Umar membaca, pertama kali dia baca dalam solatnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillah. Tidak terdengar bismillah ya. Tapi langsung yang terdengar sama sahabat itu alhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya sahih lewat Bukhari dan Muslim. Tak diragukan hadisnya. Maka kesimpulannya, kalau ditanya mana yang kuat Ustaz? Sudah jelas jawabannya. Yang kuat apa? Tidak menjaharkan atau dibaca dengan sir. Dibaca dengan sir. Ini pendapat yang kuat dan ini pendapat yang tepat. Akan tetapi yang perlu ibu ingat, yang perlu ibu ketahui bahwa sir sama jahar itu bukan rukun, bukan wajib solat. Saya ulangi bu, ini sudah masuk pembahasan fikih. Ya kapan-kapan kalau ada waktu tambahan hadis sudah, tafsir sudah, fikih belum lagi. Ya, tapi nanti dalam hadis itu kita bahas fikih juga, dalam tafsir ada pembahasan fikih juga. Bahwa jahar sama sir itu tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam wajib solat. Apa itu rukun? Kalau ditinggalkan tidak sah solatnya. Apa itu wajib? Kalau ditinggalkan wajib sujud sahwi. Ternyata mengeraskan dan mensirkan itu bukan bagian rukun dan bukan bagian wajib. Jadi kalau seandainya imam lupa, dia dah baca alhamdulillah waladhdallin amin, sir dia, diingatkan oleh makmum, dia langsung baca qul a'udzu birabbin nas. Karena alhamdulillah yang sudah dibaca, tidak masalah, tetap jalan. Faham ibu? Makanya berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, al-ulama'u, para ulama, ajma'u, mereka sepakat ala sihhati salati man jahara bil basmalah,
bahwa salat seseorang dengan mengeraskan bismillah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih, tidak ada masalah. Kemudian waman asarra walillahil hamd wal minnah. Baik orang yang mensirkan dua-duanya salatnya diterima oleh Allah, tidak ada masalah. Jadi bapak dan ibu, kalau ada imam yang sir, ada imam yang jahar, jangan dipermasalahkan. Jangan dipermasalahkan. Faham bapak dan ibu? Yang dipermasalahkan yang tidak baca Al-Fatihah baru masalah. Kenapa tidak sah solatnya? Tapi kalau ditanya mana yang afdal, menurut saya yang afdal itu tidak dikeraskan tapi disirkan, itu yang afdal. Kalau ibu tanya, bapak tanya mana yang afdal solat, yang disirkan. Dijaharkan kalau ada Ustaz tu kami tidak solat di belakang imam, nggak boleh, tetap solat, tidak ada urusannya. Kenapa? Tidak ada pengaruh dengan solat, dia mau jahar, mau sir, ya silakan. Kenapa? Keduanya solatnya sahih. Cuman ada yang afdal, ada yang tidak afdal. Ada yang utama, ada yang tidak utama. Wallahu ta'ala a'lam. Maka itulah sedikit tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pindah ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bahasa Indonesianya pujian, adalah sebuah sifat yang indah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan. Makanya kita puji. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bapak dan ibu ketahui bahwa sebuah pujian tidaklah dinamakan dengan pujian kalau tidak diisi dengan mahabbah, sebuah kecintaan, dan tidak pula diisi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ibu muji atasan, ibu puji, atau bapak puji atasan, pujiannya atas kecintaan, pengagungan, atau atas yang lain, atas yang lain, maka itu bukan namanya alhamdu. Alhamdu itu kata para ulama, alhamdu ya, alhamdu. Jadi kalau pujian itu saya terangkan sedikit bahasanya. Jadi kalau belajar tafsir itu harus faham bahasa Arab. Alhamdu itu pujian, artinya itu kosakatanya banyak dalam bahasa Arab. Bukan hanya alhamdu saja. Di antaranya al-madhu, pujian pula artinya madhu. Ada namanya ats-tsana'u. Ats-tsana' juga artinya pujian. Ada al-madhu, ada ats-tsana'u. Semuanya artinya pujian. Semuanya artinya pujian. Alhamdu juga pujian. Tapi bedanya kenapa Allah pilih alhamdu? Kenapa Allah tidak bilang al-madhu lillahi rabbil alamin? Kenapa tidak Allah turunkan as-sana'u lillahi rabbil alamin? Kenapa harus alhamdulillahi rabbil alamin? Padahal tiga kata ini bisa dipakai. Kata para ulama, alhamdu itu sebuah pujian yang diiringi dengan kecintaan dan diiringi dengan sebuah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji itu bukan hanya puji. Kalau kita di kantor mungkin kita puji atasan, hebat bapak ini, padahal hatinya kesel, dongkol, tidak suka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita puji karena kita mencintai Allah, karena kita mengagungi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, kalau kita hanya memuji saja tanpa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya madhan, yang satu tadi yang saya sebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih kata alhamdu. Bapak dan Ibu, ketika kita belajar tafsir nanti, ada sebuah kata dalam bahasa Arab itu
maknanya bahasa Indonesia satu, misalnya ada 5 kata, artinya sama. Tapi Allah pilih satu kata ini, kenapa? Kenapa Allah pilih satu kata ini? Satu, terkadang nanti kita belajar tafsir Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ini daripada ini? Kenapa subjeknya dibalik daripada objeknya? Nanti kita belajar di surah Al-Fatihah. Kenapa ini harus dengan kata dan? Kenapa harus ada wanya? Ada tambahan ini, ada ini dan ada itu. Semua yang ada di Al-Quran itu tidak salah. Setiap huruf yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah keliru, tidaklah salah, semuanya tepat. Kalau direnungkan maknanya, maka maknanya adalah makna yang begitu agung dan luas, makna yang besar. Kalau kita dalami, tadaburi, bertambahlah iman kita bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Nanti kita belajar juz 30, nanti kita mulai dari An-Nas. Ibu akan merasakan bahwasanya Al-Quran ini bukan datang dari manusia. Contohnya nanti, saya kasih contoh satu. Surah Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Sekarang ayat ini sudah saya sampaikan rasanya sebelumnya ya. Sudah belum? Belum ya. Tentang Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Celakalah tangannya Abu Lahab, dan beliau akan masuk ke dalam neraka pasti. Sekarang surat ini turun, Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Masih hidup, tapi Allah sebutkan bahwasanya Abu Lahab ini tempatnya di neraka. Sekarang terbukti bahwa Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Satu contoh yang membuktikan bahwasanya Al-Quran ini datangnya dari Allah, Nabi itu bukan peramal. Surah Al-Lahab itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Masih hidup. Kalau seandainya dia mau mendustakan Quran, mudah saja, dia beriman saja selamat. Istrinya beriman saja, mungkin dia bisa selamat untuk mencela Nabi. Kenapa? Quran kalian itu bohong, dusta. Kenapa? Saya beriman, mati dalam keadaan iman. Orang musyrik pasti menghujat Nabi, tapi nyatanya tidak beriman dan mati di dalam kekufuran. Mati di dalam kekufuran. Maka nanti kita akan temui banyak sekali ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini tidak memiliki kekeliruan walaupun satu huruf. Satu huruf saja, cari aja kesalahan satu huruf. Siapa saja yang mampu mencari kesalahan Al-Quran satu huruf, dia tidak akan pernah mendatangkan bukti, tidak pernah mendatangkan data yang jelas, tidak mungkin, mustahil. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memilih kata Alhamdu. Kemudian Allah menggunakan alif lam. Untuk apa Ustaz? Kenapa tidak pakai Hamdulillah? Faham Ibu? Kita bacakan Alhamdulillah. Alif lam itu Ibu dalam bahasa Arab, saya jelaskan sedikit. Alif lam itu dalam bahasa Arab bisa dipakai, bisa tidak. Misalnya bisa saya sebut kitab, bisa juga saya sebut Alkitab. Faham? Saya ulangi. Bisa dipakai kitabun, bisa dipakai Alkitab. Bisa difahami Ibu? Sekarang di dalam surah Al-Fatihah, makanya kalau Ibu ada Quran bisa dilihat, ada Alhamdu, boleh juga tanpa alif lam, Hamdu. Faham? Cuman kenapa Allah pakainya alif lam? Untuk apa? Kenapa Alhamdu? Kenapa pakai alif lam? Saya ingatkan di awal kaedah kita, tidak ada yang meleset di dalam Al-Quran, yang salah taruh, yang salah tempat di dalam Al-Quran. Ternyata alif lam ini, kata para al-ulama, listighraq, menunjukkan akan keumuman pujian kepada Allah. Tidak ada lagi bentuk pujian kecuali untuk Allah. Bagaimanapun Ibu memuji manusia, maka seluruh pujian manusia yang ada sekarang dengan cara apapun, itulah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujian Allah adalah pujian yang umum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluh.
bahwasanya pujian seluruhnya adalah milik Engkau ya Allah. Artinya pujian-pujian yang ada ini hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tak ada pujian yang kita miliki kecuali itu berhak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Maka ibu dan bapa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitung ahsaha, dia akan masuk ke dalam surga. Apa maksud hadis ini? Allah punya 99 nama. Maksudnya ibu, bukan hanya 99 tapi banyak nama Allah. Nama Allah itu bukan 99 saja tapi banyak. Di dalam hadis lain Allah mengatakan, Nabi SAW di dalam doanya mengatakan bahwa Nabi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis, kemudian yang Allah sembunyikan di sisinya. Berarti masih banyak nama Allah yang belum Allah beritahu kita. Artinya 99 ini hanya memberikan pahala. Jadi ibu kalau dah 99 saja sudah hafal, ahsa itu hafal, difahami, diamalkan. 99 saja sudah dihafal, diamalkan, itu sudah menjamin ibu masuk ke dalam surga. Menjamin ibu masuk ke dalam surga. Kalau 99 itu yang dipelajari, cukup 99. Karena nama Allah banyak. Ustaz, tak mungkin anak bisa mempelajari nama Allah yang begitu banyak. Ya cukup 99 kata Nabi. Jadi maksud 99 itu bukan nama Allah hanya 99. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau ibu pelajari 99 dengan baik, 99 nama itu dengan baik, ibu hafal dengan baik, ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang ketika bapak dan ibu memahami nama-nama Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla, yakinilah bahwa ibu akan merasakan seluruh pujian itu hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka Allah motivasi terus kita untuk mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena kewajiban kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mempelajari Al-Quran, insyaAllah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, 2 nama tadi. Allah 1, 3 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Allah. Itu 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan Rabbil Alamin. Rabbil, kita selesaikan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Rabbil Alamin. Apa arti Rabb ya Ustaz? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, makna Rabb adalah Al-Malikul Mutasarrif, adalah seorang raja yang mengatur. Al-Malik adalah raja yang mengatur. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur, menguasai segala sesuatu. Itu artinya Rabb. Makanya ibu, dahulu orang-orang musyrik, orang-orang kufar, mereka mengakui, mengimani bahwasanya yang mengatur, menguasai alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka fahami. Mereka ngerti bahwasanya yang menguasai alam semesta ini adalah Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mereka merasakan benar memang bahwasanya alam semesta yang luas ini adalah kerajaan Allah dan Allah yang mengatur segalanya, maka sepantasnya memang segala pujian itu milik Allah.
Allah mulai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa yutlaqu fil lughati 'ala sayyid. Ya, difahami di dalam bahasa juga artinya sayyid, tuan. Tuan, ya, tuan dari budaknya. Wa 'alal mutasarrifi lil islahi wa kulli dzalika sahihun fi haqqillah. Dan juga diartikan sebagai Allah adalah zat yang mengatur segala sesuatu untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Maksudnya apa, Ustaz? Terkadang ada seseorang yang mengatur tapi merusak. Tapi ketika Allah mengatur alam semesta, maka seluruh alam semesta ini jadi baik dan bagus. Tak pernah ada terjadi bapak dan ibu ternyata siang datang malam langsung, tak mungkin. Karena semuanya sudah beredar sebagaimana mestinya. Ketika datang siang, sudah waktunya datang malam, datang dia malam. Ketika datang matahari, sudah habis waktunya, datang lagi bulan. Semua kalau ibu perhatikan tentang alam semesta ini, ibu perhatikan tentang siang dan malam, perhatikan tentang matahari dan bulan, perhatikan tentang gerak bumi ini, semuanya menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan Rabb. Itulah yang dinamakan Rabb. Ibu akan beriman bahwa iya, alam semesta ini tidak mungkin bergerak sendiri. Maka ini bantahan untuk orang-orang yang ateis, tidak beriman kepada Tuhan. Kalau mereka renungkan bagaimana alam semesta ini digerakkan oleh Allah Subhanahu, digerakkan, tidak mungkin gerak sendiri, tidak mungkin berjalan sendiri. Siang datang sendiri, malam datang sendiri, matahari datang sendiri, tidak mungkin. Semuanya pasti ada yang mengatur, yaitu Rabb. Maka itulah makna daripada Rabb. Itulah makna daripada Ar-Rabb. Kemudian selanjutnya kita selesaikan ini, baru kita tutup insyaAllah. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua macam, ya, atau tarbiyatullah. Pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kata para al-imam Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang pertama ada pengaturan secara umum. Artinya Allah mengatur alam semesta ini secara umum, baik kafirnya, baik muslimnya, semuanya diatur. Sudah dikasih hujan itu dikirim juga ke negeri muslim, dikirim juga ke negeri kafir. Allah tak pilih-pilih. Itu termasuk kasih sayang Allah. Allah turunkan manfaat ke negeri muslim, Allah turunkan manfaat ke negeri kafir. Dan Allah tak pilih-pilih. Ada lagi pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus. Maksudnya apa, Ustaz? Khusus diberikan kepada wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Siapa wali-wali Allah, Bapak dan Ibu? Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Nanti kita bahas khusus. Nanti kalau ada pelajaran tentang wali, kita akan kupas, Pak. Sebenarnya wali itu hakikatnya siapa? Dan syarat menjadi wali itu apa? Apakah harus berzikir 100.000 kali? Apakah harus berzikir kita di sebuah gua bisa jadi wali? Ternyata ketika kita buka Al-Quran, menjadi wali itu cuma dua syaratnya. Semua kita di sini adalah wali Allah. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa.
beriman dengan rukun-rukun imannya, bertakwa dengan menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Itu takwa. Kalau ibu dah jalankan dua ini, itu namanya wali. Tak ada amalan khusus, tak ada metode khusus kecuali iman dan takwa. Maka di sini disebutkan bahwa pengaturan Allah dengan memberikan hidayah kepada wali-walinya, mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan iman di dalam hatinya, wa yuwaffiquhum lahu, Allah berikan taufik hidayah kepada iman. Kepada siapa? Kepada wali, ditunjukkan kepada iman. Maka pengaturan Allah ada dua macam. Ada yang Allah atur secara umum, yaitu alam semesta ini, baik kafirnya, muslimnya dapat manfaat. Ada secara khusus, yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hidayah. Allah atur mereka untuk terus berada di dalam ketaatan kepada Allah. Allah bimbing terus, Allah bina terus kita. Itu adalah binaan secara khusus. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir kita tutup dengan perkataan al-alamin. Al-alamin. Al-alamin itu apa artinya? Alam semesta. Alam semesta ini adalah tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu ragu tentang Allah, lihat saja alam semesta. Ibu lihat diri ibu sendiri, kok bisa gerak seperti ini, kok dikasih 5 jari, kok dikasih kulit yang seperti ini. Ibu renungkan alam semesta ini, kok ada angin, kok diturunkan hujan, bagaimana dibuat. Maka cukup dengan merenungkan alam semesta. Maka berkata seorang penyair, kata seorang penyair, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu, wahai menakjub, sungguh menakjubkan bagaimana Allah itu dimaksiati, Allah dikhianati. Am kaifa yajhaduhul jahidu, dan sungguh menakjubkan bagaimana bisa Allah itu diingkari. Sungguh aneh, kata penyair ini, Allah diingkari, Allah dikhianati. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, di setiap sesuatu itu ada tanda. Wa tadullu ala annahu wahid, menunjukkan bahwa Allah itu satu. Alam semesta ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu hanya satu. Kalau kita perhatikan diri kita, bahwa Allah itu tunggal satu, tidaklah dua, tidaklah tiga. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian milik Allah. Kenapa? Sifatnya yang sempurna, zatnya yang maha tinggi. Sifatnya yang sempurna, zatnya maha tinggi, sehingga seluruh pujian hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabb alamin, yang mengatur alam semesta. Karena tidak ada satu orang pun yang mengingkari bahwasanya Allah mengatur alam semesta, kecuali siapa? Orang yang sombong seperti Fir'aun laknatullahi alaih. Seperti Fir'aun. Orang musyrik sendiri pun mereka mengimani bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Kalau sudah diimani Allah mengatur alam semesta, berarti mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat pertama itu pujian. Nah, jadi di sini nanti faedahnya adab dalam doa. Kalau ibu doa langsung, ya Allah saya minta ini, itu kurang adab. Jadi surah Al-Fatihah ini, salat itu kan doa, Bu. Al-Fatihah ini induk dari doa itu sendiri. Kenapa? Kita diajarkan kita puji, seluruh pujian milik Engkau ya Allah. Engkau adalah Rabb alam semesta. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau adalah Raja penguasa dari hari kiamat nanti ya Allah. Engkau yang kami sembah, dan Engkau tempat kami meminta pertolongan. Baru di akhir kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka di awal-awal ayat kita puji terus Allah. Jadi ketika ibu salat, ketika imam baca alhamdulillahi rabbil alamin, yang terbayang apa? Kita sedang memuji
Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang sempurna. Kenapa? Di akhir kita akan minta. Kalau tidak percaya, kalau ibu misalnya ada, ya contoh saja, seseorang dia minta pengen sesuatu dari orang lain, yang dilakukannya apa dulu biar cepat? Dipuji dulu. Weh bapak kau elok mana bapak mah. Weh bapak kau mayo dermawan bapak mah. Banyak pahala bapak. Senang yang ayat kami piti. Faham ibu? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, ya, ta'ala Allah uluwan kabira an kulli mithal. Ya, maha tinggi Allah dari setiap perumpamaan. Ya Allah, kita puji dahulu ketika kita hendak berdoa. Jadi kalau ibu doa, puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru minta Rabbi firli. Ibu puji dulu Allah, ibu bersalawat kepada Nabi, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya memohon ampun. Mudah-mudahan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ibu? Tidak ada, belum ya? Kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.